Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kita akan melihat bagaimana sikap Abraham Bapak beriman terhadap Raja Sodom dan Raja Salem. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Dari Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abraham berkata kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang, tali, kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saat mendengar bahwa daerah Sodom dikalahkan oleh Kedorlaomer, Raja Elam, daerah itu diobrak-abrik, harta benda orang-orang tua, muda, laki, perempuan menjadi rampasan, termasuk Lot, keponakan Abraham. Maka Abraham sebagai orang benar, dia mengejar, dia membawa orang-orangnya untuk berperang dan mengalahkan Kedorlaomer, Raja Elam tersebut. Dia memperoleh kemenangan dengan besar. Dia membebaskan Lot, harta benda, dan orang-orang Sodom lainnya dari tangan Kedorlaomer. Dan ketika pulang dengan membawa kemenangan itulah, Abraham membawa kemenangan yang gilang gemilang pulang, dan dia disambut oleh raja. Disambut oleh Raja Sodom dan disambut oleh Raja Salem. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 sampai 21 di sini, ini menarik karena ini ada sebuah kerangka yang khas. Kerangka yang dibuat oleh penulis yaitu A, B, B1, A1. Nah, saya jelaskan demikian. A1, Abraham disambut Raja Sodom, dibawa ke lembah Syawe. Itu ayat 17. Kemudian B, Abraham disambut Raja Salem, yang disebut Melkisedek, dengan roti dan anggur disediakannya, ayat 18. Kemudian B, dia diberkati, dan Abraham akhirnya memberi 10% kepada Melkisedek itu, 19-20 ayatnya. Kemudian kembali ke A, Raja Sodom itu minta, beri kepadaku katanya, dan kamu boleh ambil daripadaku. Dan Abraham tidak mau. Itu ayat 21 dan 23. Nah, menarik di sini karena Raja Salem, Salem artinya damai, disebut sebagai Melkisedek. Melki, Raja Sedek, kebenaran. Ini Raja keadilan, Raja kebenaran, datang menyambut Abraham dengan membawa roti dan anggur dan memberkati. Abraham sadar bahwa kalau dia dapat mengalahkan Kedorlaomer, kalau dia dapat memperoleh kemenangan yang gilang gemilang,
Kalau dia bisa membebaskan keponakannya Lot itu, semua karena pertolongan Tuhan yang maha tinggi. Siapa Raja Salem di sini? Siapa Melkisedek di sini? Dijelaskan di situ adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia memberkati dan menerima persembahan dari Abraham. Dikatakan juga ia tidak berbapak dan tidak beribu, tidak berawal dan tidak berakhir. Para penafsir melihat ini sebagai tipologi Kristus. Maka dengan rasa syukur atas kasih karunia Tuhan itu, Abraham rela dengan senang hati memberi 10% persepuluhan kepada Melkisedek, Raja kebenaran. Abraham memberi perpuluhan bukan karena kewajiban. Karena waktu itu belum ada hukum Taurat. Bukan juga karena suku Lewi. Belum ada suku Lewi kala itu. Bukan supaya ada makanan di rumah Allah. Waktu itu belum ada bait Allah, belum ada rumah Allah. Bukan juga supaya dia diberi. Seperti orang memancing, memberi supaya diberi. Bukan. Kalau Abraham memberi Melkisedek, karena rasa syukur, sudah menerima berkat yang luar biasa, baik berkat rohani, berkat jasmani, dia mendapatkan pertolongan, dia mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi, dan dia bisa membawa kemenangan yang kilang gemilang, membebaskan Lot, dan pulang dengan sejahtera. Dia bersyukur karena itu. Sebaliknya kalau dalam ayat 2 pasal 14 di sini, Raja Sodom yang namanya Bera. Bera artinya adalah anak jahat, Sodom adalah terbakar. Sama menyambut Abraham. Tapi Abraham disambut dibawa ke lembah Syawe. Lembah Syawe adalah lembah biasa. Lembah di mana raja-raja di sana berkumpul. Dan apa yang dikatakan Raja Sodom ini kepada Abraham? Dia berkata, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Menarik, karena di sini Raja Sodom berkata, beri dulu rampasan-rampasan yang kamu bawa itu. Beri dulu hasil rampasan ketika kamu mengalahkan Kedorlaomer itu kepadaku. Dan setelah itu kamu boleh ambil harta apa saja daripadaku. Sepertinya Raja Sodom di sini ada syarat dulu, beri, nanti saya akan beri kepadamu. Dan respon Abraham, dia tidak mau. Dia tidak mau mengambil apapun dari Raja Sodom itu. Pikirkan dan renungkan baik-baik di sini. Bagaimana kalau kita berkorban, melayani, atau beribadah kepada Tuhan? Saudara bersikap seperti kepada Sodom atau kepada Salem? Apakah saudara memberi supaya diberi? Melayani supaya diberkati? Ibadah supaya aman dan nyaman? Kalau itu yang menjadi motivasi saudara, saudara sama seperti memberi kepada Raja Sodom. Atau saudara mengalami, menikmati berkat luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwani, sehingga saudara senang berkorban, senang melayani, beribadah dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, penuh rasa syukur. Karena memang dia layak menerima sembah bakti kita sebagai anak-anaknya. Kalau itu polanya sama seperti ketika Abraham disambut oleh Raja Salem, Melkisedek. Kalau Anda percaya Alkitab dan Anda ikuti teladan Abraham, datang kepada Tuhan karena sudah mengalami berkat ilahi yang luar biasa. Berkat jasmani sudah diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita melayani kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, memang dorongannya ini sukarela, ini sukacita, ini rasa syukur,
Ini pujian kepada Tuhan. Ini karena memang Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah terlalu baik kepada kita. Sehingga Dia layak menerima yang terbaik dari kita, anak-anak Abraham. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman. Biarlah kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami. Dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin.